Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan untuk itu mari kita awali terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini atau saat ini dengan bersama-sama membaca umul kitab ala hadihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ahli baitihi sama. Naballahu bi umrihim wa barakallahu fihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya. Kita lanjutkan doa yang kemarin, panjang sekali yang belum selesai. Kita lanjutkan, yaitu doa ketika sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Kita lihat di halaman yang halaman 20, halaman 20 baris yang ke bawah itu ya, di samping kanan itu. Kita mulai dari ini, melanjutkan kemarin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Itu hanya kemarin, ini kan panjang sekali ya, kita kemarin waktunya nggak nyampe. Oke, ya kelihatan ya. Dekat paslun itu, yang di tengahnya ada paslun itu, yang sebelah kanannya itu. Ya, ini doa ketika minta hujan. Si imam memimpin doa ketika sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asqina al-ghaitha wala taj'alna minal qanitin. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, asqina, siramilah kami, al-ghaitha, yaitu ada hujan atau akan hujan ini, wala taj'alna, dan jangan engkau jadikan untuk kami, ini hujan untuk kami atau hati kami ya, minal qanitin, dari atau termasuk orang-orang yang putus asa atau susahnya ya, atau putus asa ya, qanitin atau ais, sama dengan ais ya, qanit ya, orang tidak, manusia ya, tidak diberi hujan lama ya, kering, kerontang, otomatis berkaitan atau berimplikasi kepada kejiwaan, yang itu tidak mustahil kemudian orang menjadi putus asa. Itu kita minta kepada Allah agar diturunkan hujan ini, dan jangan menjadikan atau jangan kami jadikan termasuk orang-orang yang putus asa. Allahumma inna bil ibad wal bilad minal juhdi wal ju' wad donak ma la nashku illa ilaika. Allahumma, wahai Tuhan kami, inna bil ibad, sesungguhnya dalam hamba ini, dengan hamba ini, wal bilad, dan dengan negara ataupun desa ataupun tanah ini, minal juhdi, yaitu juhdi itu diartikan sebagai sungguh-sungguh ataupun
apa ya, konsentrasi yang sangat sangat keras ya, atau kepayahan ya, juhdi itu bisa karena konsentrasi keras, kemudian orang ya gimana ya, ya payah itu ya, juhdi, berpayah-payah atau bersungguh-sungguh. Di sini diartikan payah ya. Wal ju' dan apa namanya, haus ya, atas ya, ju' atau apa namanya, lapar ya, ju'. Wad donak dan donak itu artinya sempit ya, jadi rasa sempit, mohon dihindarkan dari itu. Allahumma inni bilhab, sesungguhnya kami itu hamba-hamba dan negara-negara atau penduduk ini sudah dalam keadaan payah, susah payah, lapar ya, dahaga, dan juga sempit ya, sempit segalanya ya, perasaan itu nggak lapang gitu ya. Jadi orang kalau susah kan merasa perasaan sempit gitu ya. Malanasku, yaitu terhadap sesuatu, lanasku yang tidak bisa kami mengadu, illa ilaika, kecuali kepada engkau ya Allah. Allahumma anbit lana, wahai Tuhan kami, ambit lana, semoga engkau atau kami mohon kepada engkau, tumbuhkan lana bagi kami, az-zar'a, yaitu tumbuhan-tumbuhan. Zar'a ini menjadi objek yang maf'ul ya. Wa addir lana ad-dur'a, dan alirkan kepada kami ad-dur'a, yaitu air susu. Dur ya, binatang-binatang yang bunting mungkin, hamil dan bahkan punya anak ya, kemudian susunya tentu kering ya, air susunya, karena kemarau yang panjang sekali, dia juga kurang minum tentu sama dengan kita. Nah, ini mohon kepada Allah supaya air susu yang kering engkau alirkan kepada kami, engkau curahkan ya, adir itu alirkan atau curahkan ya kepada kami, air susu binatang-binatang ternak kami ya, agar supaya anaknya bisa menyusu dengan sempurna dan sebagainya lah. Wa anzil alaina min barakatis sama, dan turunkanlah kepada kami, alaina min barakatis samai, dari beberapa keberkatan langit. Wa anbit lana min barakatil ardi, dan juga tumbuhkanlah bagi kami, yaitu dari berkah-berkahnya bumi. Berkah langit tentu dengan turunnya hujan itu ya, karena memang air itu adalah kehidupan ya, air itu adalah sumber ataupun tanda kehidupan ya. Dan juga setelah air itu jatuh ke bumi dan kemudian bumi itu menjadi basah ya, dan kemudian tumbuh semua tumbuhan-tumbuhan itu. Nah, ini yang maksudnya wa anbit lana min barakatil ardi, tumbuhkanlah untuk kami dari beberapa macam tumbuhan gitu, min barakatil ardi, dari beberapa keberkahan bumi setelah lama mati ya, setelah lama mati bumi. Wakshif anna minal bala, dan hindarkanlah ataupun lepaskanlah atau bukakanlah atau hilangkanlah ya, anna dari kami, minal bala, dari beberapa bala, bilai ya, bilai, ujian ya, dan kecelakaan atau kesialan, atau mala yakshifuhu, yang tidak bisa membukanya atau menghilangkannya ya, ghairuka, selain engkau. Tidak ada yang bisa membuka, tidak ada yang bisa menghilangkan semua bilai itu melainkan engkau ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, inna nastaghfiruka,
sesungguhnya kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Innaka kunta ghaffara, sesungguhnya engkau wahai Allah, kunta engkau Allah ya, ghaffara yaitu zat yang maha pengampun. Ghaffara ya, fa-nya ditasydid ya, maha pengampun. Mubalaghah ya, untuk menekankan atau melebih-lebihkan. Ghaffar. Fa arsilis sama'a alaina midrara. Fa arsilan engkau curahkan dari langit ya, sama langit, alaina kepada kami midrara yaitu secara midrar, deras ya, curahan yang deras, air midrar, curah deras. Wa yagtasil fil wadi idza sala wa yusabbihu liradi wal bar. Wa yagtasil dan bisa mandi ya, mandi fil wadi di dalam jurang ataupun lembah. Idza sala ketika mengalir, wa yusabbihur ra'du dan hendaknya manusia kita bisa bertasbih ya, lirra'di karena itu guntur ya, wal baroki dan barok itu kilat. Kalau orang Jawa mah bilang itu tutet apa ya, kilat itu ya, kilat itu ya, sinar kilat, barok itu kecepatannya kan melebihi suara katanya. Makanya kemudian ada cerita Nabi ketika Mi'raj naik buruk gitu, buruk barq dari kata-kata barq itu artinya kilat ya, cepat itu. Itu doanya ya, syukur nanti ditambahi di belakangnya ya sebagaimana penutup doa, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin gitu. Nanti tinggal salat dan seterusnya ditutup dengan alhamdulillah. Ini doa-doa yang dibaca oleh imam ya, ketika melakukan atau melaksanakan sholat istisqa ataupun sholat meminta hujan karena alasan kemarau panjang ya, sehingga bumi seolah menjadi mati ya. Itu ya biasa terjadi ya. Dalam beberapa tempat mungkin siklusnya ada yang 4 tahun sekali mungkin ya, ada 5 tahun, ada berapa untuk iklim di Indonesia ya, walaupun tapi juga ada waktu-waktu tertentu yang lama hujan ataupun kemarau panjang, semua sumberan menjadi mati gitu ya. Ya, selanjutnya yaitu faslun wasolatul khaufi. Wasolatul khaufi ala salasati adrubin. Saya terjemahkan dulu pakai Jawa ya. Wasolatul khaufi utawi salat khauf iku ala salasati adrubin, dibagi atas 3 macam. Ini terdiri dari khobar ini biasa ini ya. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia ya, wassalatul khaufi, salat khauf ala salati adrubin, dibagi menjadi 3 macam. Ala salati adrubin menjadi khabarnya iku ala salati adrubin. 3 kondisi mungkin ya maksudnya di sini ya. Ahaduha, salah satunya dari 3 itu, ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil kiblati. Saya terjemahkan Jawa dulu ya. Ahadua utawi salah sijine telu iku ayakuna yen to ono opo al aduwu musuh ono iku fi ghairi jihatil kiblati, ono ing dalem sak liyane arah kiblat. Bahasa Indonesianya salah satunya yaitu ketika musuh itu ada di posisi
jihad ya, posisi arah maksudnya. Di posisi di luar kiblat. Ya, kalau di sini di Jawa atau di umumnya Indonesia kiblat kan arahnya ke barat ya, misalnya. Ya, sedikit. Nah, itu kalau posisi musuh itu di luar barat, ya di selatan, di timur, di utara misalnya gitu. Fayufarriquhum al-imamu firqataini. Fayufarriquhum maka membagi orang-orang, maksudnya orang-orang ya yang sedang menghadapi musuh ini, kita orang-orang muslim ini. Siapa al-imamu imam fi firqataini dengan dua golongan. Dua barisan lah gitu ya, firqataini. Firqatun yang satu, ya bacanya gitu ya. Firqatun adapun yang satu utawi kang nomor siji gitu. Iku sakifu dia berdiri ataupun menghadap fi wajhil adui ya, atau berdiri tegak menghadap atau menghadap ya. Fi wajhil adui di dalam musuh, depan musuh. Jadi dibagi dua, kalau musuh itu di luar arah kiblat, yang satu golongan itu wajhil adu untuk menghadapi musuh. Wa firqatun dan golongan yang satu ya, pasukan yang satu gitulah ya. Saqifu khalfahu yaitu dia posisinya berdiri ataupun tegak yang menghadap, yaitu di belakang musuh. Jadi contohnya gimana ya? Ya misalnya musuhnya ada di barat, bukan di barat, kalau di sini ya di luar. Ini kan dalam kondisi musuhnya di luar kiblat, menghadap selatan, itu aja misalnya. Yang satu dibagi untuk menghadap ke selatan, menghadap musuh, yang satu membelakangi, berarti utara, menghadap utara. Begitu. Fayusolli maka kemudian salat bil firqati alati khalfahu, yaitu golongan ataupun kelompok yang ada yang membelakanginya, membelakangi musuh itu, rakaatan yaitu satu rakaat. Tatimu li nafsiha, kemudian dia menyempurnakan rakaatan satu rakaat itu. Watamdi dan kemudian maju ila wajhil adui ya, kepada menghadap musuh. Wata'ti ta'ifatun ukhra dan mendatangi golongan yang lainnya, fayusolli biha rakaatan. Kemudian dia melanjutkan salat rakaat. Ini musuh misalnya sana selatan tadi yang memang ini dibagi golongan ini, satu ngadap sana, satu ngadap sini. Ini ngungkuri musuh, ini ngadap musuh. Selesai satu rakaat di sini, giliran. Nah, ini yang gini, ini yang gini. Tuh begitu satu rakaatnya. Paham ya? Ini misalnya seperti itu. Giliran. Satu rakaat ya. Terus watatimulil nafsiha dan kemudian menyempurnakan dengan sendirinya, wa yusallimu biha dan kemudian bersalam dengannya. Ya. Selesai kemudian masing-masing melanjutkan dan bersalam. Itu ya giliran gitu. Tak mundur, ini maju, satunya mundur, maju ya sampai menyempurnakan salatnya. Wasani adapun yang kondisi yang kedua itu tadi ketika kondisi musuh ada di luar kiblat atau di selain kiblat gitu, bukan di arah kiblat, bukan di jihad kiblat. Kemudian yang kondisi yang kedua, wasani adapun yang kedua, ayakuna fi jihadil kiblati, ayakuna yen to wasani utai kaping loro, ayakuna yen to ono apa musuh ono iku fi jihadil kiblati ada di dalam arah kiblat. Yang kedua, ketika musuh ada di dalam arah kiblat, fayusaffuhum maka si imam itu memberi saf ya, membuat saf kepada mereka itu, kepada tentaranya itu, saf al imam yaitu si imam itu sifa ini dengan dua saf. Wa yuharrimu bihim dan dia bertakbiratul ihram dengannya.
yang satu supaya mengikuti imam. Takbiratul ihram. Fa iza sajada, dan ketika sujud, sajada ma'ahu, maka si tentara itu bersujud dengannya. Sofu ahadisipain ini, salah satu dua sof itu dengan dengan salah satu dari sof itu bersujud dengan imam itu. Wa waqifa as-saful akharu, dan berhenti ataupun diam sof yang belakangnya. Yukharisuhum, dia menjaga temannya itu. Fa iza rafa'a, apabila mengangkat dari sujud itu ya, sajadu, maka kemudian mengikuti yang sof yang kedua ini ya, wa hawalakihu, dan dia mendapatinya. Jadi begini, kalau musuh itu ada di arah kiblat, kalau tadi di luar kiblat ya, kalau di arah kiblat itu posisinya menghadap gini semua ya, tapi yang satu menjaga, satu mengikuti imam ya, sop yang pertama atau golongan yang pertama. Nah, ketika imam itu sujud, dan dari naik sujud itu ya, kemudian bergantian, ini yang menjaga ya, ini yang belakang ikut sujud. Kemudian sudah, kemudian naik ya, kemudian sujud lagi, kemudian jadi di sini mengikuti imamnya itu agak dilambatkan itu, mengikuti sampai sujudnya yang kelompok kedua, sampai bangun dari sujudnya kelompok yang kedua. Paham ya? Teman-temannya juga tadi yang kelompok pertama yang dengan imam ya ikut menunggu. Ini umpama yang dalam kondisi musuh ada di arah kiblat. Ketika ruku dan sujud ini masih menjaga toh, tapi ketika yang pertama sudah naik dari sujud, ini juga ikut sujud. Kemudian berdiri, kemudian sujud lagi bersama-sama, dan kemudian salam dengan imam. Dia agak menunggu imamnya ini. Masalis, adapun yang ketiga, ini kondisi yang ketiga ini, perang, tapi kondisi yang ketiga, ayyakuna utawi kaping telu, iku ayyakuna yanto ono fi siddatil khaufi, sangat amat takutnya atau khawatirnya, waltihamul harbi, dan perang itu sudah iltiham itu menyatu ya, berkecamuklah sangat ya, ketika perang sudah ya sangat ya sulit, kadang-kadang sulit membedakan antara musuh dan kalau tidak dipunyai tanda. Jadi perang sedang berkecamuk keras lah gitu, atau siddatul khauf, takut sekali itu dalam kondisi yang ketiga ini. Wa yusalli, maka orang ataupun orang itu bersalat, kaifa amkinuhu, apa saja yang memungkinkan, bagaimana dia memungkinkan. Rojilan, bisa karena berjalan, aurakiban, atau karena di kendaraan, mustaqbil kiblah, menghadap kiblat, wa ghairu mustaqbilulaha, ataupun tidak menghadap kiblat. Ini kalau dalam suasana sangat takut, kemudian perang ya sudah suara karuan gitu ya, sulit sudah karena sedang perang gitu ya, maka boleh sholat itu dalam keadaan mungkin sambil berjalan ya, sambil lari, bahkan mungkin ya menghadap musuh itu, ataupun dalam kendaraan yang mungkin ya di kuda, di tank mungkin kalau sekarang ya, di kendaraan apa gitu, ditempur, misalnya seperti itu. Intinya itu termasuk tadi menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Orang peduli di sini ya, tidak peduli. Ya sholat, intinya sholat bagaimanapun dalam keadaan apapun itu harus
tetap terlaksana ataupun tetap dilaksanakan. Ya intinya itu. Karena pentingnya sholat itu ya. Ya, kita lanjutkan kepada faslun yang lain, yaitu faslun ini halaman 21 ya. Adapun pasal ini, wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wat tahattumi bidzahabi, ya, wa yahrumu dan haram 'ala rijali atas orang laki-laki. Apa yang haram? Lubsul hariri, yaitu memakai pakaian sutra. Ya, sutra. Wat al takhatumi, ya, dan membuat cincin ya. Cincin apa ya? Ali-ali ya. Cincin ya. Bizahabi, dengan emas. Maksudnya terbuat dari emas gitu. Kalau ada kalimat seperti itu, maksudnya itu terbuat, masnu minaz zahab, yaitu terbuat dari emas. Bizahabi. Wa yahillu, dan halal memakai sutra dan emas itu lin nisa'i, bagi perempuan. Kanggone wong wadon. Wa yahillu lan halal apa emas lan sutra lin nisa'i marang atau kaduwe wong wedok, wong wadon ya. Wa qalilu dzahabi, dan sedikitnya emas, wa katsiruhu, dan banyaknya emas, fit tahrimi, di dalam keharaman, sawaun itu sawaun, sama. Nah, persoalannya ya 1 gram atau 2 gram gitu maksudnya. Namanya cincinnya sedikit kok, saya cincinnya cuma 1 gram misalnya. Saya sutranya pakai sutra cuma sedikit kok, cuma 1 lembar ataupun 1 benang gitu misalnya, seuntai. Nah, sedikit dan banyaknya tetap haram. Persoalannya di sini, wa idza kana lan nalikane ono, ya, ketika ada atau ketika posisinya ya, opo ba'du saubi, sebagian pakaian, ibrosihiman, yaitu ibrosihiman ya, 1 sutra ibrosihim, nama jenis sutra ini ya, jadi grading ataupun kelas ya. Ada kelas yang disebutkan itu sutra ibrosim ya, mungkin sutra yang bagus ya, ini ya ibrosim murni lah gitu ya, mungkin kadar sutranya itu 100% atau apalah gitu ya, ibrosim gitu ya. Wa ba'duhu, dan sebagiannya koton, berupa katun. Koton itu memang dari bahasa Arab itu, katun itu ya, katun, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya koton ya, kotnan ya, yaitu kotnan atau koton, katun, kotnan ya. Au kitanan, ataupun kitan. Kitan itu kain yang terbuat dari rami linen. Rami tahu ya, rami itu dari serat kulit pohon itu ya terbuatnya ya, kalau nggak salah itu ya. Rami, karena dulu itu ya masih banyak itu ya istilah. Nah, kalau sekarang mungkin sulit karena sudah terbuat dari plastik ya. Misalnya tali dulu itu ada terbuat yang dari rami, ada yang terbuat dari serat, apalagi bambu, kulit bambu ya, bambu itu dipintal ya, dilipat-lipat itu. Nah, ada juga dari kulit pohon waru ya, waru namanya ya, itu kulitnya itu
Itu dulu ya, alat pengikat itu seperti itu. Nah kalau sekarang ya plastik ya, terbuat dari plastik itu. Ini persoalannya kalau campur gimana? Ini di sini maksudnya percampurannya. Tadi kalau mutlak itu kan sama sedikit maupun banyak, bagi laki-laki diharamkan memakai, yaitu emas maupun sutra. Nah sekarang kalau campuran gimana? Ini disebutkan di sini, wa in kana ba'du tsaubi, apabila ada sebagian pakaian itu ibrosim, terbuat dari ibrosiman, sutra yang bagusnya, wabaduhu koton, dan sebagiannya adalah katun, kotnan ya, katun, au kitanan, atau sebagiannya itu kitanan tadi, rami ya, kain rami, jaza, maka boleh. Opo labsuhu, yaitu menggunakannya atau memakainya, malam yakun ibrosihima, selagi ibrosim itu sutranya itu malam yakun, selama tidak ya ibrosimnya ghaliban, yaitu mengalahkan, maksudnya mayoritas ataupun dominan. Dominan ya, mayoritas atau dominan. Jadi misalnya begini, kalau campuran itu terbuat dari kain itu sutra ibrosim, kemudian yang satunya katun atau kotnan ataupun tadi kitanan, itu campurannya ya, itu unsurnya dominan, yang lebih banyak itu ibrosihimannya ataupun sutranya itu, maka kemudian menjadi haram, tidak boleh. Tapi kalau sama ataupun lebih sedikit ya, itu boleh. Sama seperti ini cincin ya, suasa, ada itu istilah suasa. Suasa itu terbuat dari emas sebagian, dan sebagian lagi campurannya itu pakai tembaga. Tembaga itu ya sama ya, barang tambang itu, metal, atau emas atau tembaga. Kalau emasnya itu ghalib, misalnya ghaliban, artinya mayoritas ataupun dominan, ya misalnya cincin itu 5 gram. Kalau 3 gram ataupun 2,5 lebih lah gitu ya, 2,5 gram lebih, maka dia menjadi haram. Tapi kalau dia sedikitnya, jadi yang misalnya yang 2,5 lebih ataupun 3 gramnya itu tembaganya, yang 2 gramnya itu emasnya, atau sama 2,5 gitu, itu menjadi halal ataupun boleh, asal dia tidak, yang haramnya tidak mayoritas, itulah tidak dominan, maksudnya tidak ghaliban. Oke. Saya kira itu. Nah, gimana Pak, itu sarung Samarinda itu yang harganya jutaan itu juga terbuat dari itu harir, harir itu ya tadi sutra ya. Nah itu tadi ya, kita berpegang kepada ini ya, dia mungkin campurannya ya tidak lebih banyak atau tidak dominan. Itu ada sarung tertentu yang harganya Samarinda, tapi yang kualitas BAS, tapi yang kualitas yang paling baik itu yang mahal sekali ya, konon terbuat dari sutra, itu sebagian sutranya itu ya. Mudah-mudahan masih dipertemukan pada pertemuan yang akan datang, yaitu wayal zamu fil mayyiti arba'at asya. Marilah kita tutup kajian kita pada ini kali dengan bersama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.